Selamat pagi, salam satu hati, sobat lover, sobat SPS lover semuanya, sobat Honda yang ada di mana saja. Selamat datang kembali di podcast kami, podcast Sakti episode ketiga. Perkenalkan, nama saya Eko, dan pada pagi hari ini saya ditemani oleh Mbak Putri yang cantik. Terima kasih Pak Eko, selamat pagi, salam satu hati, perkenalkan saya Putri. Mbak Putri, Ya, kalau lihat Mbak Putri ini umurnya masih muda ya? masih awet muda dan masih muda. Masih belasan tahun kah? Kalau bisa, Oh, maaf, sudah masih single? sudah nikah. Aduh, sobat SPS semuanya, agak mengecewakan. Pada pagi hari ini sebenarnya saya membawa cewek cantik, bidadari dari SPS, tapi kok sayangnya sudah laku. Sudah sold out Bapak. Oh, sudah sold out ya? Sudah sold out. Berarti nggak bisa diganggu ya? Oh, tidak bisa diganggu gugat. Oke, tidak ya. Mbak Putri, kalau boleh nanya-nanya sebentar, kerja di SPS sudah berapa lama, Mbak? Lebih kurang udah 1 bulan sih Pak. Satu Masih bulan baru. ya? Berarti benar-benar masih fresh ya? Masih brand new sekali ya? Jadi sebelumnya ini pernah kerja di Honda juga? Belum sih Pak, ini perdana. Perdana ya? Perdana. Oke, gimana rasanya kerja di SPS dulu? Rasanya seperti apa? Rasanya nyaman, bahagia, senang. Oke, berarti sudah dapat feel-nya ya. Ya kalau boleh tahu ini Mbak Putri ini posisinya di apa? Jabatannya di apa kalau di SPS ini? Putri di bagian sales counter. Sales counter. Bagian panas ya. Bagian Paling kalau orang terdepan. bilang ya terdepan. Garda terdepan dari semua perusahaan. Sales counter dan marketing penjualan. Betul. Oke. Apakah dulu memang melamarnya pekerjaan di SPS ini sebagai sales counter atau yang lainnya? Memang dari awal sudah minat di sales counter. Oke. Berarti minatnya di sales ya, di counter ya? Iya, di counternya. Apa yang bikin Mbak Putri itu minat di penjualan atau apa seperti itu? Karena di setiap orang baru masuk, mungkin keminatannya untuk beli motor atau servis, tapi yang dijumpa pertama kali kita. Counter. Gitu ya. Jadi orang pertama kali, jadi kebiasaan kalau orang perang itu jenengan paling depan dewe gitu ya. Nek mati dhisik berarti gitu ya. Tapi ya jangan sampai mati dhisik orang atau. Jadi paling enggak kan kalau orang perang itu kan memang counter itu kan paling enggak harus punya dibekali senjata macam-macam sama perusahaan biasanya kayak gitu ya. Gitu. Tugasnya apa aja sih Mbak sebagai sales counter itu? Yang paling utama sudah pasti jualan ya Pak ya, jualan motor. Tapi selain itu kita juga ditugaskan untuk digitalisasi. Digitalisasi. Menarik ya. Setahu saya dulu sales counter itu kan tugasnya hanya orang datang disapa, dirayu untuk beli motor, terus kalau deal ya syukur, kalau enggak nanti juga akan di follow up lagi selanjutnya. Betul. Tapi sekarang ada muncul yang namanya digitalisasi. Bisa dijelaskan itu apa? Digitalisasi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yang lebih simpelnya aja Honda Care. Itu kegunaannya semisalnya kita di jalan ada trouble, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu hubungin siapa. Nah, nanti bisa dihubungi Honda Care biar bisa dibantu oleh Ahas. Oh, kayak kontak center gitu ya? Betul. Jadi nanti misalnya aku ternyata di jalan terjadi trouble motorku atau apa gitu. Jadi aku nggak perlu nyari-nyari bengkel atau apa gitu. Aku lewat Honda apa namanya? Honda Care ini sudah langsung bisa diarahkan ya? Betul. Oh, canggih ya sekarang Honda ya. Baru tahu aku sekarang. Kalau Honda sudah punya kayak gitu. Digitalisasi sekarang. Oke, berarti misalnya aku macet di Jalan Monjali gitu. Berarti nanti begitu aku ada trouble dengan motorku, aku chat ya itu. Chat atau telepon itu?
Di chat Bapak Chat lewat ya? WA. Lewat WA ya? Mm-mm. Itu berarti langsung ada Ada feedbacknya ya? ada Ahas yang bakal bantu ke lokasi. Jika bisa diperbaiki di sana akan diperbaiki di sana. Kalau Oh. tidak akan dibawa ke Ahas terdekat. Oke, baru tahu aku. Hebat sekarang udah ya. Buat dong. Ada Dulu setahu aku kemajuan. cuman beli motor, servis gratisnya di Ahas, udah gitu tok. Tidak ada yang seperti ini juga sebenarnya. Oke. Menarik. Selain Honda Care yang termasuk yang tadi Honda Care ya, yang termasuk digitalisasi yang jadi tugasnya Mbak Putri sebagai konten apa aja selain itu? Selain Honda Care itu ada motorku X, tapi Apalagi itu? tetap untuk kegunaannya Ahas, yaitu booking service. Oh, bisa sekarang? Bisa. Jadi nanti kita kan nggak perlu ngantri lagi. Kita tinggal booking lewat aplikasi Motorku X H-1. Di Play Store ada itu? Ada Pak, tersedia untuk seluruh Indonesia. Oh, itu sudah nasional ya? Jadi kita tinggal download aplikasinya di Play Store. Betul. Terus nanti kita daftar ya biasanya. Daftar gitu, registrasi, nanti masuk ke aplikasinya. Betul. Terus gimana lagi tuh? Cara pakainya gampang nggak? Tinggal daftarkan motor yang akan diservis. Terus kita bisa menentukan jam untuk diservis. Sampai bisa nentuin jam juga ya? Betul. Berarti kalau nentuin jam milih dealer, milih Ahas juga bisa dong? Bisa. Ahas mana yang dekat dengan kita, nggak harus dengan Ahas ini, Ahas itu, nggak, bebas maunya kita di mana. Oh gitu ya. Canggih ya berarti ya? Canggih kan. Terus itu udah banyak yang pakai juga ya? Atau masih baru aplikasinya ini? Yang pemakaian ya lumayan lah, ada perkembangannya. Berarti nanti seandainya aku pakai itu di Ahas juga nggak masalah dong nantinya? Oh nggak masalah. Jadi dong, nantinya kan sudah bisa dikonfirmasi. Kita istilahnya nanti juga akan terlayani dengan baik dong. Betul, pastinya. Apakah nantinya seandainya aku pakai booking ini nanti apakah di Ahas nanti aku tetap akan antri lagi? Oh tidak, setelah misalnya Bapak mau booking di jam 1, setengah jam sebelum jam 1 itu Bapak sudah di lokasi, kemudian lihat lagi sudah daftar apa belum, sudah booking apa belum, langsung dikerjakan. Oke. SPS Lover ternyata emang untuk Honda sekarang sudah canggih. Jadi zaman dulu kalau kita di Honda itu kan kita apa-apa harus manual, apa-apa harus ke Ahas. Ternyata baru tahu kalau ada yang namanya Honda Care, apalagi Motorku X itu adalah aplikasi yang katanya untuk booking service, yang istilahnya untuk membantu kalian SPS Lover, teman-teman semuanya kalau mau booking service agar dapat lebih cepat dilayani, agar tidak antri, jadi menghindari antri. Nah, itu baru. Silahkan itu di-download, silahkan itu diregistrasikan nomor HP Anda, nomor HP teman-teman semuanya, nomor HP, dan diregistrasikan motornya, jadi agar bisa dipakai untuk kalau servis ya nggak usah lagi langsung ke Ahas. Kita booking dulu biar teman-teman juga nggak usah antri, nggak memakan waktu yang lebih banyak. Ya nggak betul? Bisa mempersingkat waktu gitu. Baik, ternyata emang fungsinya baik. Ada lagi nggak fungsionalnya selain untuk booking servis? Bisa untuk melihat spare part, bisa juga untuk melihat jenis-jenis motor di Honda. Wah, untuk jalan bisa juga? Bisa ya? Bisa. Hebat itu aplikasinya teman-teman semuanya. Selain untuk booking service, bisa untuk kita mau cari spare part. Kita cari spare yang ada, misalnya di Ahas mana kita carinya yang ready yang di Ahas mana. Terus selain itu untuk jualan juga bisa. Berarti bisa lihat tipe-tipe motor di situ juga dong? Bisa Bapak. Oh ya ampun, luar biasa ternyata perkembangannya hebat ya Mbak ya untuk digitalisasi ini. Itu SPS Lover, jadi booking Motorku X tidak hanya untuk booking service aja, jadi Motorku X hanya sudah untuk bisa kemana-mana, untuk memudahkan teman-teman semuanya untuk dapat motor, untuk dapat spare part,
Ada promo-promonya gitu nggak, Mbak? Ada Ya. ada dong. Di motorku itu juga langsung muncul ya. Apalagi kalau kita sering pemakaian untuk booking service itu banyak promonya, Bapak. Tuh, kurang apa lagi Honda memberikan kesempatan ke konsumennya. Sudah banyak promonya, dimudahkan untuk booking service dan pembeliannya dan sebagainya lewat aplikasi Motorku X. Bener ya? Betul, motorku. Itu wajib berarti teman-teman, wajib harus Rugi kalau tidak. Betul, rugi. Kalau tidak dimiliki di HP kalian, segera download di aplikasi Play Store kalian, daftarkan aplikasinya Motorku X. Kalau tidak bisa, hubungi Mbak Putri. Boleh. Di dealer SPS Motor Sleman atau di marketing kita yang lumayan cukup banyak, ada sekitar 40-an atau 50-an untuk marketing yang ada di SPS. Silahkan menghubungi marketing kita untuk membantu teman-teman kalian untuk download aplikasi Motorku X, gitu ya. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya untuk digitalisasi, adakah lagi selain itu? Promosi di sosial media sih, Pak, agar ya kan kita punya Instagram gitu ya, khususnya. Kayak ini ya, kayak podcast gini ya. Selain betul. Podcast ini ada lagi nggak SPS melakukan apa lagi gitu? Ada kayak misalnya siaran live atau menyebarkan promosi. Oh, live ya? Pernah sih saya juga pernah lihat live-nya SPS, namanya Ngawas kalau nggak salah. Betul sekali. Ya. Berarti tugasnya, salah satu tugas counter untuk istilahnya mempromosikan dealer ini, SPS ini lewat sosial media juga. Betul. Instagram? Betul. Facebook? Ada. TikTok pakai nggak? Ada. Pakai? Saya pakai TikTok juga masalahnya. Oh, bisa itu. Bisa dipantau-pantau. Saya bisa mengikuti ya? Bisa sekali. Oke, ternyata ya asik berarti ya jadi counter sales di SPS ini. Asik dong, Pak. Kalau nggak asik mungkin saya tidak akan bertahan. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya. Ternyata image orang yang belum tahu kalau jadi sales counter itu katanya menyeramkan, katanya full penuh dengan target jualan, ternyata dibalik itu banyak asiknya ya. Tidak seburuk yang dibayangin orang sebelum berarti dicoba. Emang benar ya, kalau belum dicoba belum tahu ya. Ada lagi Mbak selain itu? Selain apa tadi tuh? Honda Care, Motorku X, terus apa lagi? Sosmed ya, sosial media. Ada lagi nggak? Yang terakhir ada lemon. Apa lagi itu? Buah ya? Lemon. Bukan. Bukan, itu juga. Apa dikasih buah gitu? Enggak. Konsumennya dikasih buah gitu. Itu lebih ke kayak adminnya bisa tahu kita misalnya di SPS, tahu pendatang-pendatangnya melalui lemon. Oh, kayak ya, antrian gitu modelnya atau apa gitu? Kayak istilahnya kalau saya datang ke SPS gitu, lebih kayak ke daftar tamu sih. Oh, guestbook ya? Jadi biar kita bisa terpantau ya. Betul. Jadi tamu-tamunya ini ada masuk berapa gitu. Betul. Sudah terlayani berapa. Sudah sampai sebegitunya SPS ya? Iya Pak, biar lebih gampang dan lebih cepat tahunya perkembangannya SPS itu gimana kesehariannya. Oh, jadi seandainya itu lemon itu hanya untuk counter aja atau untuk yang lainnya juga? Yang lain juga bisa Pak, tapi kalau misalnya nggak bisa boleh dibantu sama counter gitu. Oh gitu ya. Oh, jadi misalnya saya masuk ke SPS, jadi tamunya di SPS, konsumen SPS gitu, begitu saya masuk ke dealer, saya dibantu atau daftar atau apa gitu? Pakai lemon itu? Mungkin kalau sudah pelanggan udah tahu gimana caranya. Cuma kalau untuk tamu-tamu baru pasti dibantu oleh counter. Oh siap. Baik, jadi ternyata SPS lover di SPS ternyata sudah bisa terdeteksi juga kalian jadi tamu yang mana, tamu counter atau tamu ahas atau tamu
yang lainnya pasti akan terpantau. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman semuanya ke SPS, jangan khawatir untuk tidak terlayani dengan baik. Mungkin fungsinya seperti itu ya. Benar. Jadi emang mungkin SPS akan melayani konsumennya sebaik mungkin. Pastinya. Bahasa saya adalah pelayanan yang pol mentok, yang tidak akan dapat diterima di mungkin di lainnya juga ya. Ini mungkin yang terbaik yang mungkin saya kira, karena emang jadi kita paling nggak kita tahu oh konsumen ini tujuannya mau apa sih. Benar. Mau ke counter kah atau mau ke ahas kah, oh gitu ya, atau mau ke kasir kah. Betul. Sampai segitunya ya. Ya luar biasa. Jadi emang ternyata tugas counter mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin beda kali ya. Kalau zaman dulu mungkin hanya fokus di jualan aja, tapi sekarang tugas counter lebih ke istilahnya ke pelayanannya yang lebih di-upgrade lagi. Betul. Selain penjualan tadi ada motor kuik, ada Honda Care, ada Lemon, ada sosial medianya. Terbebani nggak Mbak dengan semuanya itu? Enggak sih Pak, bahkan lebih memudahkan kalau menurut Putri. Begitu ya. Padahal kalau saya lihat itu nanti banyak loh, seabrek-abrek kan kerjaannya jadinya. Tapi Mbak Putri jadi sales counter itu terbebani banget nggak dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kantor dengan banyak tugas seperti itu? Sama sekali tidak Bapak. Bahkan senang menerima kerjaan yang begini. Totalitas sekali ternyata. Teman-teman lainnya SPS ada berapa counter sih sebenarnya Mbak? Kalau di SPS Sleman ada 5 counter. 5 ya? 5 counter. Banyak juga ya? Itu ya wow. Ya ini tempat kita teman-teman SPS Sleman yang ternyata benar-benar kita untuk memudahkan teman-teman semuanya, konsumen-konsumen dari SPS semuanya untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. SPS memberikan pelayanannya sampai memberikan human resource-nya, SDM-nya untuk counter itu sampai ada 5 loh. Jadi biar apa? Biar teman-teman semuanya konsumen-konsumennya SPS itu bisa terlayani dengan sempurna dengan baik. Sempurna. Jadi tidak ada komplain, tidak ada masalah di belakangnya. Dan akhirnya mereka jadi puas ya. Tujuannya mungkin karena akan memang seperti itu tujuan dari SPS. Itu ya. Oh, gitu ya. Kira-kira mau bertahan berapa tahun Mbak di SPS jadi counter sales? Sebisanya. Selamanya ya? Ya, sebisanya dan selamanya. Kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana ya. Betul. Ya. Jadi inilah teman-teman semuanya, SPS lover semuanya yang ada di mana saja. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan SPS lover, silahkan. Kita tunggu juga untuk misalnya ada yang mau bergabung di tempat kami di SPS ini untuk menjadi salah satu dari bagian kami. Silahkan. Kalau mau beli motor, mau servis atau maupun apapun juga silahkan hubungi sales people kami, counter kami. Kalau di sini ada Mbak Putri yang cantik ini, dan semoga kami bisa SPS ini memberikan yang terbaik buat semuanya. Ya sudah cukup mungkin Mbak? Mungkin ada tugas yang lainnya yang mau dijalankan? Sejauh ini masih seperti itu Pak, mungkin untuk kedepannya lebih diperbarui lagi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian, karena saya juga nggak mau mengganggu Mbak Putri. Ini terlalu banyak, melihat tugasnya yang terlalu banyak, walaupun sebenarnya dia nyaman dengan menjalankannya. Semoga informasi ini bisa dapat memberikan tambahan masukan, tambahan pengalaman buat teman-teman semuanya, karena apa yang diberikan SPS mungkin akan menjadi yang terbaik, experience atau pengalaman yang terbaik buat teman-teman semuanya. Silahkan coba ke SPS kalau
belum dicoba, belum tahu. Dan kalau silahkan kenal dengan teman-teman kami yang ada di sini, sales people-nya ada di sini, kontak dan sales-sales kami, karena katanya kalau belum kenal belum sayang. Silahkan, kami harapkan kehadirannya, beli motor atau ke ahas kami atau hanya tanya-tanya, silahkan datang ke SPS Sleman. Terima kasih SPS Lover. Kita cukupkan sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam satu hati, selamat siang teman-teman semuanya.